Abu Thalib bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad SAW dan pemimpin Bani Hashim di Mekah pada akhir abad ke-6 Masehi. Nama aslinya adalah menurut sebagian riwayat adalah Abdul Manaf. Ia hidup di tengah masyarakat Quraisy yang menunjung tinggi sistem kabilah, di mana keselamatan seorang sangat bergantung pada perlindungan sukunya. Dan ketika Abdul Muthalib wafat sekitar tahun 578 Masehi, Muhammad SAW masih berusia sekitar 8 tahun. Dan saat itu Abu Thalib mengambil tanggung jawab penuh atas keponakannya. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumahnya, ikut dalam perjalanan dagang ke Syam, dan tumbuh di bawah perlindungan langsung Abu Thalib. Hubungan mereka tidak sekedar hubungan keluarga saja, tetapi hubungan pengasuhan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 610 Masehi, Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Pada fase awal, dakwah Islam dilakukan secara terbatas, namun setelah dakwah disampaikan secara terbuka, para pemuka Quraisy mulai melihat ajaran ini sebagai sebuah ancaman. Ancaman serius terhadap tatanan sosial dan keagamaan di Mekah saat itu pula. Dan pada waktu itu berhala-hala di sekitar Ka'bah adalah pusat ekonomi dan identitas Quraisy, dan seruan tauhid dianggap mengancung fondasi tersebut. Namun setelah dakwah dilakukan secara terbuka, para pemuka Quraisy mulai melihat ajaran tersebut sebagai sebuah ancaman terhadap tatanan sosial dan keagamaan di Mekah. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah adalah pusat ekonomi dan identitas Quraisy pada saat itu, dan seruan tauhid dianggap menguncang fondasi. Meskipun demikian, Quraisy tidak bisa langsung menyentuh Muhammad SAW. Dia berada di bawah perlindungan Abu Thalib sebagai kepala Bani Hashim, dan struktur sosial Arab saat itu menyerang seseorang yang berada di bawah perlindungan pemimpin kabilah berarti membuka perang antar suku. Karena itu tekanan pertama Quraisy diarahkan bukan kepada Muhammad SAW tetapi kepada Abu Thalib. Beberapa kali para pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib. Mereka memintanya menghentikan dakwah keponakannya itu. Dan pada akhirnya menawarkan kompromi, bahkan menawarkan seseorang pemuda bangsawan Quraisy sebagai ganti Muhammad SAW agar diserahkan kepada mereka. Pada akhirnya tawaran itu pun ditolak. Penolakan tersebut memperjelas posisi Abu Thalib. Ia memilih mempertahankan kehormatan dan perlindungan kabilah meski tahu resikonya besar. Dalam suatu riwayat yang banyak dicatat oleh sejarawan, Abu Thalib menyampaikan kepada Muhammad SAW bahwa tekanan Quraisy semakin berat. Ia meminta agar keponakannya tidak membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak sanggup ia tanggung. Jawaban Nabi Muhammad SAW saat itu terkenal, seandainya matahari diletakkan di tangan kanannya dan bulan di tangan kirinya, ia tidak akan meninggalkan dakwah saat ini. Setelah mendengar jawaban tersebut, Abu Thalib tidak menarik perlindungannya. Sekitar tahun 616 Masehi, Quraisy mengambil langkah lebih keras. Mereka menetapkan pemblokiran sosial dan ekonomi terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Seluruh anggota kabilah, baik yang beriman maupun yang tidak, dipaksa keluar dari kehidupan sosial Mekah dan tinggal di sebuah lembah yang sempit yang dikenal sebagai Syi'ib Abu Thalib. Selama kurang lebih 3 tahun mereka hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Akses makanan dibatasi, perdagangan dilarang, dan hubungan sosial pun diputuskan. Abu Thalib berada di dalam lembah itu bersama kaumnya. Ia memimpin perlindungan internal dan mengatur keamanan Nabi Muhammad SAW. Riwayat menyebutkan bahwa pada malam hari Abu Thalib sering memindahkan tempat tidur Muhammad SAW untuk menghindari ancaman pembunuhan. Situasi ini berlangsung hingga pemblokiran akhirnya dihentikan sekitar tahun 619 Masehi. Setelah beberapa tokoh Quraisy sendiri menilai perjanjian itu tidak manusiawi. Tidak lama setelah keluar dari masa pemboikotan, Abu Thalib wafat pada tahun 619 Masehi. Wafatnya Abu Thalib menjadi pukulan besar bagi Muhammad SAW karena ia kehilangan perlindungan utama di Mekah. Pada tahun yang sama, Khadijah bin Khuwailid juga wafat. Tahun ini kemudian dikenal dalam sejarah Islam sebagai Aumul Huzn atau tahun kesedihan. Setelah Abu Thalib wafat, tekanan Quraisy terhadap Muhammad SAW meningkat tajam. Perlindungan kabilah melemah, gangguan fisik dan verbal semakin terbuka, dan posisi Muhammad SAW di Mekah menjadi jauh lebih rentan pada saat itu.
Peristiwa demi peristiwa setelahnya termasuk perjanjian Taif dan akhirnya hijrah ke Madinah tidak bisa dilepaskan dari wafatnya Abu Thalib sebagai figur pelindung utama pada saat itu. Dalam catatan sejarah Islam klasik, Abu Thalib dikenal sebagai sosok yang secara konsisten melindungi Nabi Muhammad SAW sepanjang fase paling rapuh dalam dakwah Islam di Mekah. Mayoritas sumber menyebutkan bahwa tidak menyatakan keislaman secara terbuka hingga wafatnya. Namun perannya dalam menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW dan memungkinkan dakwah Islam bertahan pada masa awal merupakan fakta sejarah yang dicatat oleh banyak sejarawan. Allahu a'lam bishawab.